everyone, welcome to Lensa Kata, podcast Karang Taruna, Kota Depok. Kembali lagi bersama saya, Yazid, sebagai host. Salam kesetia kawanan sosial, Aditya Karya Ahmad Fayoda. Teman-teman semua, hari ini hari yang luar biasa. Saya bertemu dengan orang yang luar biasa yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Ada yang kenal dengan sosok tokoh salah satu di Kota Depok yang luar biasa. Ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Ibu Devi Mayori. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat, Ibu? Sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Tadi perjalanan macet lancar? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lancar. Ya, kebetulan kita ini di hari libur, teman-teman. Jadi perjalanan juga cukup lancar, alhamdulillah. Walaupun ada beberapa hal yang biasanya kalau misalnya kita tahu di Kota Depok nih suka macet gitu ya kalau hari-hari kerja, hari-hari biasa. Cuman alhamdulillah tadi perjalanan Bu Devi lancar dan kita sama-sama di sini untuk bisa menggali informasi lebih dalam tentang dinas sosial. Karena tak bisa dipungkiri kalau Karang Taruna ini adanya secara birokratif di bawah koordinasi dinas sosial Kota Depok. Betul begitu, Bu ya? Betul, Mas. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh lagi teman-teman, kita kenalan dulu dengan Ibu Kepala Dinas ini. Mangga, Bu, silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya Dr. Devi Mayori selaku Kepala Dinas Sosial Kota Depok berkantor di Balai Kota Depok, lantai 6, gedung di Balai K2. Di Balai K2. Ya, ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Depok, teman-teman. Dan kenapa tadi di lantai 6 ya? Karena sebagai informasi juga buat teman-teman, jadi di Depok ini kantor dinas itu ada satu gedung yang sama, Bu ya. Terdiri dari berbagai dinas, dan kalau untuk dinas sosial sendiri kantornya ada di lantai 6. Lantai 6. Gitu, ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama nih. Saya mau bertanya tentang dinas sosial, Bu. Kita tahu bahwa di berbagai kabupaten kota di Indonesia itu pasti ada yang namanya dinas sosial. Nah, sebetulnya peran fungsi dinas sosial atau kenapa sih harus ada dinas sosial terutama di Kota Depok ini, Bu? Ya. Keberadaan dinas sosial di sebuah kabupaten kota mendukung dinas-dinas lainnya, mendukung pekerjaan Bapak Wali Kota, membantu Bapak Wali Kota dalam hal merealisasikan visi dan misinya beliau ya. Salah satunya adalah tugas dari dinas sosial di setiap kabupaten kota adalah untuk melakukan pemberdayaan sosial, merehabilitasi sosial, dan melakukan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di lapangan. Jadi memang sangat penting karena memang berbeda dengan dinas-dinas lainnya, kami pelayanan terhadap PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Depok. Selain itu juga kami melakukan pemberdayaan kepada potensial sumber kesejahteraan sosial, salah satunya adalah Karang Taruna. Karang Taruna, luar biasa. Ya itu, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia dimanapun kalian berada, karena di setiap kabupaten kota itu pasti ada yang namanya dinas sosial. Yang secara hierarki juga ada dinas sosial provinsi juga, Bu ya? Iya. Provinsi dan di pusatnya di Kementerian Sosial. Gitu ya. Jadi ini hierarkis, teman-teman. Dan tadi fungsinya adalah untuk bagaimana memberikan perlindungan jaminan sosial untuk warga, terutama di Kota Depok, karena dinas sosialnya dalam lingkup Kota Depok. Oke, Bu. Jadi dinas sosial ini apa sih sebetulnya program atau hal unggulan yang tahun ini sedang dicanangkan atau dilaksanakan oleh dinas sosial? Ya, untuk tahun ini tentulah mengacu kepada visi dan misi Bapak Wali Kota terpilih tahun 2025 sampai 2030. Nah, itu sudah tertuang di RPJMD Kota Depok, di mana visi Bapak Wali Kota bersama Depok Maju gitu. Jadi kami semua perangkat dinas akan merealisasikan, membantu untuk tercapainya visi tersebut dan mengerjakannya melalui misi-misi yang ada yang sudah ditetapkan oleh Bapak Wali Kota. Jadi dinas sosial
merupakan salah satu yang berkontribusi untuk pencapaian visi dan misi Bapak Wali Kota, terutama dalam pengentasan kemiskinan, menyejahterakan masyarakat Kota Depok. Oke. Bu, mungkin ini konsepnya memang tanggung jawab ya. Tapi sebetulnya untuk menjadi kepala dinas sosial ini itu pilihan atau seperti apa sih Bu? Kenapa Ibu mengemban amanah sebagai kepala dinas sosial gitu? Iya. Sebenarnya seorang pegawai negeri itu setelah disumpah menjadi pegawai negeri siap untuk ditempatkan di mana saja, dimanapun ditugaskan oleh negara atau pimpinan. Dalam hal ini atasan kami adalah Bapak Wali Kota. Jadi dalam hal penempatan kami dimanapun kami, background kami apapun, beliau melihat kemampuan dan kecakapan kami untuk di mana cocoknya ditempatkan gitu. Jadi kami semenjak tahun 2024 awal Januari sampai sekarang di Dinas Sosial Kota Depok. Luar biasa. Oke, kita menyambut dari paparan yang tadi Bu di pertanyaan sebelumnya tentang program dari Dinas Sosial. Kalau boleh disebutkan Bu, ada nggak sih contoh program yang saat ini sedang dijalankan secara, misalnya nama programnya apa gitu dan lain sebagainya? Iya. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kami bekerja menyesuaikan dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok, yang salah satunya yang berkaitan dengan programnya Bapak Wali Kota. Salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara inklusif. Nah, yang dimaksud dengan inklusif ini tidak pandang bulu, dari anak-anak, dari bayi mungkin ya dalam kandungan, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia, dan juga berikut juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa. Jadi Bapak Wali Kota sangat concern terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini, anak istimewa ini. Yang akhir-akhir ini kami garap adalah pendirian rumah kreatif anak istimewa. Rumah kreatif. Ya, jadi di sana akan dilakukan, sudah di launching bulan Agustus kemarin, di awal Agustus, dan itu tempat mengasah kemampuan, bakat dan minat anak-anak istimewa dari seluruh Kota Depok mendaftar ke sana, dan itu diadakan pelatihan di luar jam sekolah untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemandirian anak-anak itu sesuai dengan bakat dan hobinya gitu. Kemudian ada lagi Bapak Wali Kota melalui peningkatan sumber daya manusia lansia. Misalnya di alun-alun. Di alun-alun setiap bulannya di minggu pertama diadakan disediakan ruangan publik lansia. Ruangan publik lansia untuk lansia, di mana mereka para lansia dan sudah kami atur jadwalnya, mereka mengeluarkan bakat, mempertontonkan atau mengekspresikan bakat mereka, menyanyi, menari, puisi dan sebagainya. Dan pagi-pagi diawali dengan senam pagi. Nah, itu salah satu contoh yang sedang kami kerjakan sekarang sesuai dengan tusi kami di Dinas Sosial. Selain juga untuk pemberdayaan teman-teman dari relawan-relawan, juga selain dari bansos yang kami salurkan atau distribusikan, dan pembenahan data. Itu yang kami lakukan di akhir-akhir ini. Siap. Saya tadi tertarik Bu, ada bahasan tentang rumah kreatif atau rumah didik anak, mungkin kalau dalam program kerjanya Pak Wali yang saat kampanye itu ya, rumah didik anak untuk anak-anak inklusif, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang memegang teguh konsep inklusivitas tadi. Sebetulnya ketika nanti anak-anak istimewa ini dididik, goals-nya itu apa sih Bu? Mereka mengekspresikan kreativitasnya, mereka menyalurkan kemampuannya gitu ya di rumah didik anak, mungkin kan konsepnya eksternal dari SLB yang mereka sekolah gitu ya. Nah, itu goals-nya itu apa Bu? Tujuannya untuk apa? Apakah nanti disalurkan atau seperti apa seperti itu Bu? Iya, jadi melihat kondisi di lapangan bahwa
orang tua yang mempunyai anak dengan keistimewaan ini dari berbagai kalangan dan dari berbagai sosial ekonomi. Nah, telah kami perhatikan bahwa untuk mendapatkan pendidikan luar sekolah berupa kursus pendidikan luar les seperti les bagi anak-anak kebutuhan khusus itu cukup mahal dan sekolahnya juga cukup mahal, dan ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu yang tidak sekolah gitu. Melihat kondisi seperti itu, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat yang ada di pihak swasta juga. Jadi untuk memandirikan mereka di kemudian hari supaya waktu mereka terisi dan waktu bakat dan minatnya tersalurkan sesuai dengan asesmen kami. Nah, itu diharapkan mereka akan dapat menghasilkan suatu keterampilan, kepintaran dan bisa untuk dipertontonkan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kepercayaan diri mereka meningkat, kemudian mereka dapat menghasilkan misalnya dalam membuat handicraft, mereka juga dilatih membuat konten kreator, membuat desain grafis gitu. Nah, itu semuanya diharapkan ketika mereka sudah beranjak ke dewasa, mereka bisa kursus yang levelnya lebih tinggi atau bisa diberdayakan ketika mereka sudah menginjak usia dewasa gitu. Karena mungkin ujung-ujungnya ini menjadi konversi finansial, Bu, ya, untuk anak-anak perempuan itu biar bisa berdaya gitu ya. Wah, ini keren banget. Dan ada gonjang-ganjing nih, Bu. Bekas SDN Pondok Cina 1. Ya, itu bener nggak sih, Bu? Isunya kan mau dibikin rumah didik anak di situ ya, karena ada yang masih isu mau jadi masjid. Itu sebetulnya sudah ada keputusannya belum sih, Bu, untuk masalah rumah didik anak ini? Iya. Bapak Wali Kota sudah menyampaikan kepada kami bahwa memang ex SD Negeri Pondok Cina 1 itu memang akan dijadikan rumah kreatif anak istimewa. Dan itu berada di bawah Dinas Sosial, berbentuk UPTD. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Jadi di bawah Dinas Sosial nanti akan ada UPTD, dan itu sudah kami buatkan surat kepada Bapak Wali Kota untuk perubahan fungsi dari calon masjid itu ke RKAI gitu. Dan itu kami sudah rapat beberapa kali dengan Disrumkim, dan Disrumkim yang akan membangunkan gedungnya. Kemudian sekarang masih dalam taraf FS, Feasibility Study, dan itu dialihkan untuk rumah kreatif anak istimewa, dan proses UPTD sudah berjalan, dan hari Selasa besok akan divisitasi oleh Biro Organisasi Dinas Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Berarti secara tidak langsung memang tempat ex SDN Pondok Cina 1 ini fix untuk menjadi rumah didik anak nantinya, Bu, ya? Insya Allah. Teman-teman nantikan ya, nanti ada rumah didik anak di Jalan Margonda, sehingga kita bisa melihat bagaimana nanti proses pengelolaan atau pemberdayaan dari teman-teman istimewa, anak-anak istimewa di Kota Depok, yang tempatnya juga strategis, ada di Jalan Margonda Raya. Oke, Bu Devi, mohon izin, selama Bu Devi mungkin kurang lebih 1,5 tahun ya, menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Depok, apa tantangan yang Ibu Devi alami? Karena kita tahu bahwa Dinas Sosial ini banyak sekali, Bu, tanggung jawabnya. Punya mitra, punya UPT, dan lain sebagainya. Ini apa tantangan terbesar yang selama ini Bu Devi alami menjadi Kepala Dinas, Bu? Jadi ada memang beberapa tantangan. Kami di Dinas Sosial itu ada 3 bidang. Masing-masing bidang punya tantangan masing-masing gitu. Mungkin pertama bidang pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial. Ya, urusannya adalah pemberdayaan sumber daya sosial. Sumber daya sosial yang dimaksud salah satunya Karang Taruna. Berarti Karang Taruna, TKSK itu ada di bidang pemberdayaan. Bidang yang pertama ini. Nah, salah satu contoh misalnya di bidang pemberdayaan sosial dalam hal potensial kami itu misalnya Karang Taruna. Dalam hal Karang Taruna ini
masih ada yang kami lihat selama ini yang pengurus-pengurus sebelumnya. Kami berharap sih dengan di era kepengurusan yang baru ini Siap, Pak Irwan akan menghapus semuanya. Amin, amin, Ya amin. misalnya keaktifan anggota. Siap. Keaktifan anggota jumlahnya banyak tapi tidak semuanya aktif. Dan motivasi dalam menjalankan roda organisasinya. Kemudian kinerja-kinerja atau produk-produk yang inovatif itu masih kami kurang, dan optimalisasi kinerja-kinerja untuk seluruh PSKS masih perlu ditingkatkan. Jadi kami bertanggung jawab membina, meningkatkan hubungan dengan teman-teman, karena teman-teman itu merupakan mitra kami, kami dalam penanggulangan permasalahan sosial. Dengan bidang rehabilitasi sosial, selama ini kami masih punya banyak ada beberapa hal yang belum tertanggulangi dengan baik. Misalnya penanganan ODGJ, terlantar, orang dengan gangguan jiwa yang tidak punya keluarga. Nah itu dalam kondisi sakit, okelah sakitnya bisa kami bawa ke rumah sakit menggunakan pembiayaan dari APBD, bansos orang terlantar. Namun ketika dia udah sehat, dia tidak punya keluarga, itu tempat penampungan di kami tidak ada. Kami hanya punya rumah singgah, shelter, dan itu hanya seminggu maksimal. Dalam mencari panti milik negara, karena kami tidak boleh membuat panti, dinas sosial kabupaten kota tidak bisa membuat panti, tidak diizinkan karena secara regulasinya itu berada di dinas sosial provinsi Jawa Barat, provinsi semuanya. Jadi untuk keterlantaran ODGJ dan keterlantaran lansia terlantar yang tidak punya keluarga sama sekali itu masih agak sedikit sulit mencarikan panti untuk merujuk mereka. Alhasil kami kerjasama masukin ke panti swasta yang berbayar. Jadi akhirnya kami menggandeng lembaga filantropi untuk membantu pembayarannya gitu. Karena rata-rata mereka mereka itu lama di sebuah tempat karena mereka keluar ketika mereka sudah wafat, sehingga untuk masuk ke dalam panti itu butuh waiting list gitu. Oh gitu. Itu tadi berarti bidang kedua tuh Ibu tentang rehabilitasi. Ya, selanjutnya sosial. Bidang ketiga, bidang perlindungan dan jaminan sosial. Nah, ini terkait dengan data sasaran penerima bantuan sosial. Ya. Data penerima bantuan sosial selama ini masih ada masyarakat miskin yang tidak terdaftar di data tersebut. Kemudian masih ada masyarakat miskin yang tidak sesuai pemeringkatan di data tersebut. Padahal mereka miskin. Nah, itu tantangan bagi kami. Namun kami punya petugas lapangan, fasilitator kelurahan yang selalu bersama dengan pendamping PKH melakukan verifikasi. Jadi itu selalu kami lakukan, bila mana tidak kami lakukan itu akan terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial gitu. Oh gitu. Oke, berarti kalau tadi ada 3 bidang teman-teman di dinas sosial ini. Yang pertama tadi tentang pengembangan sumber daya manusia sosial itu ya. Gitu. Mungkin kemitraan semua adanya di bidang pertama ini Bu ya? Betul. Oke, itu bidang pertama. Bidang kedua ini ada rehabilitasi sosial. Jadi untuk lansia terlantar, warga masyarakat yang memang terlantar itu ada di bidang rehabilitasi sosial teman-teman. Dan yang ketiga tadi ada di bidang bantuan sosial ya, tentang bansos dan pendataan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok bisa tepat sasaran. Oke, kalau misalnya kita melihat Bu di Depok ini kan mungkin banyak sekali bencana Bu ya, ada banjir di beberapa tempat yang ini memang masih menjadi concern Pak Wali nih untuk bagaimana menyelesaikannya, langkah-langkah baik kuratif ataupun preventif untuk bisa menekan atau mencegah banjir itu sendiri atau bencana-bencana yang lainnya mungkin ya seperti angin kencang dan lain sebagainya. Nah itu kalau di dinas sosial sendiri di ranah bidang yang mana Bu ya kalau untuk bencana seperti itu? Iya. Untuk dinas sosial sendiri untuk kebencanaan ada di perlindungan dan jaminan sosial bencana
Linjamsos, bidang Linjamsos Cana. Ada cananya di belakang bidangnya. Salah satu bidang yang kita sebutkan tadi ya. Nah itu tusi kami yang ada di SPM, standar pelayanan minimal kami untuk penanganan saat bencana dan pasca bencana. Dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan serta dukungan psikososial. Di situ kami bermainnya. Jadi ketika terjadi bencana, tim kami yang tersebar di seluruh kecamatan, kelurahan, kota Depok langsung untuk mengasesmen ke lokasi, mengasesmen kebutuhan yang saya sebutkan tadi, sandang pangan papan dalam hal ini koordinasi terkait dengan bangunan, apakah dibutuhkan perbaikan atau dibutuhkan, kalau kami hanya sebatas pemberian saat bencana saja, misalnya pemberian terpal, alas tidur gitu, dan sembako gitu. Jadi setelah di asesmen kebutuhannya diketahui baru kami memberikan bantuan gitu. Dalam 1 kali 24 jam bantuan akan sudah terdistribusi ke lapangan gitu. Dan dalam hal pasca bencana terkait dengan bencana-bencana besar yang memakan gangguan psikologis lah untuk anak-anak, kelompok-kelompok rentan, kami juga melakukan layanan dukungan psikososial berupa edukasi, permainan, untuk membuat mereka menjadi baik kembali psikologis mereka gitu, kerjasama dengan DP3A P2KB. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat Kota Depok, karena kita melihat bahwa dinas sosial ini kan banyak sekali tanggung jawabnya nih Bu. Dalam menyelesaikan, dalam memastikan pekerjaan dinas sosial ini efektif, pasti butuh yang namanya mitra atau kemitraan. Mungkin tadi ada beberapa mitra dinas sosial yang sempat Bu Kadis sampaikan, ada Karang Taruna, ada Tagana, ataupun mitra-mitra yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, beberapa mitra dan fungsinya tuh apa sih di dinas sosial tuh, ada apa aja sih? Mangga Ibu. Ya, makasih Pak. Jadi memang pemerintah dalam menjalankan program-programnya memang tidak bisa hanya pemerintah saja. Pemerintah membutuhkan dukungan sekitarnya, baik dukungan dari masyarakat, media, kemudian dunia usaha, perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi kemitraan itu yang harus dijalankan oleh mungkin pemerintah. Prinsip itu prinsip heksahelix kalau nggak salah Bu ya. Pentaheksahelix. Ya, betul. Nah itu memang untuk tercapainya sebuah tujuan, kita berkolaborasi, tidak berbentuk materi saja, materi juga, misalnya saran, pendapat dan sebagainya, kajian-kajian. Jadi itu sudah dijalankan oleh dinas sosial dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam dinas sosial kami mengambil prinsip bahwa kerjasama terlebih dahulu antar bidang. Internal kami kan bidangnya banyak, 3 bidang. Nah itu kolaborasi, karena satu klien bermasalah, kita akan eksplor lagi masalah apa lagi yang ada di satu klien. Misalnya ada sakit tidak bisa berobat, ternyata anaknya nggak sekolah, ternyata dia susah makan, ternyata ada ibu hamil di sana. Jadi kita dalam mengasesmen, ada tim kami untuk asesmen, dan itu akan dikaitkan kebutuhan apa saja di bidang lain. Nanti kami dalam penanganannya juga akan berkolaborasi antar bidang tersebut. Jadi secara komprehensif itu bisa tertanggulangi secara komprehensif, dan bahkan kami juga menggandeng perangkat dinas lain maupun aparat terkait lain yang berada di wilayah itu, misal puskesmas, dalam hal mungkin pemberian rujukan, kemudian pemberian SJP dengan dinas kesehatan, supaya mereka misalnya ada keterlantaran ketemu di wilayah, nggak punya KTP, nggak punya apa, tentulah harus mereka sakit, harus dibawa ke rumah sakit, siapa yang akan membiayai, kami sudah berkolaborasi selama ini, begitu. Begitu juga dengan RTLH yang nyata-nyata misalnya ada masyarakat yang butuh
rumah perbaikan, rumah tidak layak huni, dan itu semua datanya kami yang memverifikasi. Gitu. Jadi bahkan mohon maaf tambahan, misalnya juga terkait dengan pembiayaan, APBD sendiri tidak mampu untuk membiayai semuanya. Dalam hal ini Dinas Sosial juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga filantropi seperti Basnas, Zakat Sukses, kitabisa.com, dan bank-bank swasta yang bisa memberikan CSR-nya kepada kami. Jadi kami tidak hanya mengandalkan dari pemerintah, karena uang pemerintah itu kan perencanaan cukup berproses ya untuk setahun ke depan gitu ya. Jadi kami untuk hal-hal dadakan dan sifatnya emergensi, gawat darurat, di samping memang ada BTT di kas pemerintah Kota Depok, untuk persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi dengan BTT itu kami menggandeng pihak-pihak CSR atau lembaga-lembaga filantropi yang selama ini banyak membantu kami gitu. Oke, ini luar biasa. Tadi mungkin terkait mitra tadi Bu ya. Mungkin ada Karang Taruna, ada Tagana, atau ada apa lagi Bu? Yang mitra-mitra yang mungkin ada akronimnya di Dinas Sosial nih. Iya, IPSM. Ya, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Iya, dia itu ada kurang lebih 330 Kota Depok. Wow, 330 IPSM. Iya, jadi itu apapun permasalahan sosial, beliau bisa ikut berkontribusi, membantu, memfasilitasi gitu. Faskel, kemudian ada SLRT itu wadah yang ada di kelurahan untuk pusat pengaduan. Di setiap kelurahan sudah ada. Ya, jadi kalau Faskel aktif untuk verifikasi data ke lapangan, untuk verifikasi yang bansos atau memverifikasi data yang masih kurang tepat sasaran gitu. Tagana untuk bencana. Iya. Itu ya. Ada juga kita punya LK3. LK3 apa lagi itu? Lembaga Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Keluarga ya. Jadi PSKS itu kan potensial sumber kesejahteraan sosial. Itu bisa berupa perorangan, bisa berubah kelembagaan. Kelembagaan seperti Karang Taruna, kalau Tagana perorangan, PSM perorangan gitu. Nah, LK3 itu berupa lembaganya gitu. Jadi itu semuanya berada di bawah Dinas Sosial yang pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis ya kami melakukan rutin setiap tahun ke lembaga-lembaga tersebut, termasuk ke Karang Taruna selama ini. Oke, wah keren banget teman-teman. Jadi ternyata banyak ya peran, fungsi, tugas dari Dinas Sosial di Kota Depok ini utamanya, dan banyak juga yang teman-teman warga Kota Depok juga perlu pahami bahwa Dinas Sosial punya berbagai elemen, berbagai sektor, berbagai mitra yang nanti barangkali teman-teman bisa membutuhkan layanan-layanan ke Dinas Sosial. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana peran Dinas Sosial terhadap lebih khusus tentang Karang Tarunanya nih Bu. Tapi sebelum lanjut kayaknya kita minum dulu biar energinya lebih bertambah. Dan teman-teman kebetulan ini kita minum dari botol yang tidak ada mereknya. Barangkali ada sponsor yang mau masuk ya, memfasilitasi kami di podcast Lensa Kata. Silakan. Jadi nanti brand teman-teman ditonton warga se-Kota Depok. Ini belum ada mereknya soalnya. Mangga yuk silakan. Promosi sedikit ya. Soalnya yang bisa baca mereknya cuma dari atas ya kan, di botolnya, tutup botolnya ada mereknya. Tapi di sini nanti barangkali ada brand yang mau masuk, mungkin UMKM lokal yang mau mensupport kegiatan kita, ya silakan nanti ditonton warga se-Kota Depok. Oke Bu, mohon izin Bu Kadis, sekarang kita masuk ke segmen lebih khusus membahas tentang Karang Tarunanya nih Bu. Jadi kita tahu bahwa Karang Taruna ini mitra dari Dinas Sosial Kota Depok. Dan tadi di awal Bu Kadis menyampaikan bahwa ada beberapa catatan mungkin ya untuk kepengurusan Karang Taruna yang lalu, dan kami
di kepengurusan yang baru memang berkomitmen untuk bisa memperbaiki hal itu, untuk bisa lebih baik menjadi mitra yang baik, mitra yang strategis untuk Dinas Sosial Kota Depok. Namun yang ingin kami tanyakan ini Bu dari Karang Taruna, sejauh mana sih Bu fasilitasi Dinas Sosial terhadap Karang Taruna di Kota Depok Ibu? Ya. Selama ini kami sudah melakukan berbagai fasilitasi kepada Karang Taruna seperti tahun-tahun di kepengurusan yang lalu. Selama ini kami melakukan rakor seperti rapat koordinasi, rapat evaluasi, bimbingan teknis, dan bahkan ada pemberian hibah kepada Karang Taruna agar dapat melaksanakan rencana-rencananya untuk di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi kami berharap juga ke depannya peningkatan koordinasi dan kolaborasi kami dengan Karang Taruna selaku mitra kami dapat lebih kita tingkatkan lagi. Kemudian hal-hal yang bersifat inovasi dapat diusulkan oleh Karang Taruna. Kemudian pemberdayaan pengennya ditingkatin, menyesuaikan dengan visi misi Pak Wali Kota gitu, RPJMD, sehingga semuanya itu mengerucut ke satu tujuan, bersama Depok Maju. Bersama Depok Maju, luar biasa. Berarti Dinas Sosial dan Karang Taruna berkomitmen Bu ya. Kita sama-sama bersinergi, kita sama-sama berkolaborasi yang produktif, yang positif untuk mewujudkan visi misi dari Pak Wali Kota Depok bersama Depok Maju dengan berbagai program-program yang bisa memfasilitasi warga Kota Depok lewat Karang Taruna di bawah koordinasi dari Dinas Sosial Kota Depok. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Boleh dong Bu pesan-kesan untuk teman-teman Karang Taruna, karena kita tahu bahwa Karang Taruna ini kadernya sangat banyak sekali nih Bu di Kota Depok. Mungkin saat sekarang-sekarang ini di masa-masa kemerdekaan ini pengurus Karang Taruna pada keluar semua Bu. Ada acara-acara malam puncak atau acara-acara perlombaan yang kegiatan-kegiatan inovatif yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna di wilayah yang sangat sekali bisa menjadi satu wujud produktif buat anak-anak muda. Dan tadi yang kami highlight adalah kader Karang Taruna ini banyak nih, tersebar. Bahkan ada Karang Taruna RT, Karang Taruna RW, kelurahan, kecamatan hingga Kota Depok. Apa pesan Bu Kadis untuk rekan teman-teman Karang Taruna wilayah se-Kota Depok? Silakan Bu Kadis. Ya, Karang Taruna ini merupakan wadah yang sangat strategis ya di masyarakat, di mana anggotanya hampir semuanya pemuda, anak muda yang kreatif ya. Jadi anak muda ini energinya masih banyak dan dia harus dibina lah dalam sebuah wadah. Jadi saya berharap teman-teman para pemuda, pemudi ya yang ada di wilayah khususnya di Kota Depok dengan adanya berbagai tantangan di luar yang banyak juga yang mengakibatkan tantangan itu hal-hal yang negatif gitu ya, godaan-godaan, pergaulan dan sebagainya, medsos, tantangan medsos juga sebaiknya teman-teman menyibukkan diri dengan organisasi yang berguna, bermanfaat gitu ya, dengan Karang Taruna yang mempunyai berbagai rencana-rencana atau bidang-bidang di dalam kepengurusannya itu, kalau saya lihat sangat bagus sekali, punya program-program yang terorganisir dengan baik dan diayomin oleh pemerintah begitu ya, khususnya dinas sosial maupun kepala daerah gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk support atau bergabung dengan Karang Taruna. Kami berharap Karang Taruna memberikan kontribusi yang banyaklah di masyarakat dalam hal pemberdayaan, membantu kemandirian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Gitu. Oke, luar biasa. Dengerin anak-anak muda Kota Depok, sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, agar kita terhindar dari berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau kenakalan-kenakalan remaja. Karena ini merupakan tantangan nih buat kita anak-anak muda untuk bisa lebih inovatif dalam membangun kota kita tercinta ini. Terakhir banget, Bu Kadis, terakhir banget. Karang Taruna kan baru nih di Depok punya program podcast yang namanya Lensa Kata.
Ini di dalam podcast ini akan membahas 3 hal nih Bu. Ada membahas sejarah tentang Kota Depok. Kita tahu di Kota Depok ini banyak sejarah yang diabadikan sebagai nama-nama jalan mungkin ya. Ada juga membahas tentang organisasi yang salah satu kita saat ini lebih kepada tema organisasi Bu, tentang Dinsos dan Karang Tarunanya. Dan yang terakhir membahas tentang prestasi Kota Depok. Nah, pendapat Bu Kadis dengan Karang Taruna membuat program seperti ini, apa nih? Ketua Karang Taruna Ketua Karang Taruna yang baru, menginovasikan program Lensa Kata ini, bagaimana pendapatnya Bu Kadis? Luar biasa. Luar biasa, oke, tepuk tangan dulu dong sama teman. Luar biasa, memang mencerminkan anak mudanya dengan berbagai inovasi, kreativitas yang selama ini belum pernah muncul seperti ini. Dan ini juga kegiatan-kegiatan seperti ini mengedukasi masyarakat ya, menambah pengetahuan masyarakat dan mungkin tidak banyak yang tahu terkait apa-apa yang akan digali nanti melalui podcast ini. Mungkin melalui podcast ini teman-teman di wilayah atau masyarakat Kota Depok mendapatkan hal-hal yang baru, yang tidak menyangka Karang Taruna bisa berbuat seperti ini. Karena memang SDM yang ada di Karang Taruna itu memang harus benar-benar berkemampuan, ya mempunyai kapasitas sehingga dapat memberikan hal yang terbaik untuk pemuda-pemudi yang ada di wilayahnya dalam hal pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pemuda ya. Itu barangkali harapan saya. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Ini bahasan yang cukup daging bersama Bu Kadis kita pada hari ini, dan harapannya apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi informasi dari podcast pada episode ini bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman ya. Dan mungkin sekian untuk podcast kali ini. Ditunggu podcast-podcast untuk tema selanjutnya dengan bintang tamu yang keren-keren juga tentunya. Dan terima kasih banyak Bu Kadis sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa mengobrol santai di kegiatan ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Kesetiakawanan Sosial Aditya Karya Mahat Fayoda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.